warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Howe Indrawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber daya alam. Kalian sudah pasti tahu apa sih sumber daya alam? Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang dari alam yang dimanfaatkan oleh semua makhluk hidup. Sumber daya alam yaitu ada dua. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu jika kita menggunakan atau memanfaatkan terus-menerus. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu tidak akan pernah habis. Dia akan tergantikan oleh yang baru. Sedangkan kalau sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, kalau kita memanfaatkan setiap hari atau terus-menerus, yaitu akan cepat habis karena jumlahnya sangat terbatas. Kalian sudah tahu kan apa bedanya sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui? Dan penjelasan yang lebih dalam akan disampaikan oleh teman saya, yaitu ada Muhammad Basori dan ada Febri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Basori. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yaitu sumber daya alam yang ada terus-menerus dan akan cepat pulih kembali. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini teman-teman dibagi menjadi dua jenis. Pertama, sumber daya alam hayati dan non-hayati. Sumber daya alam hayati yaitu berupa makhluk hidup, contohnya seperti hewan dan tumbuhan. Contohnya hewan seperti sapi, ikan, burung, badak, dan lain sebagainya. Sedangkan contohnya tumbuhan seperti pepohonan, rumput, sayuran, dan lain sebagainya. Teman-teman, walaupun sumber daya alam hayati ini dapat selalu diperbaharui, kita juga harus tetap melestarikannya loh. Karena suatu hari nanti tumbuhan dan hewan bisa juga habis atau punah jika kita tidak melestarikannya. Contohnya seperti banyak pohon ditebang liar tanpa izin dan tidak melakukan reboisasi, jadi pohonnya akan habis dan gersang. Lalu banyak perburuan liar oleh manusia yang dapat menyebabkan hewan punah. Oleh karena itu adik-adik, kita juga harus tetap melestarikannya ya. Berikutnya, sumber daya alam non-hayati, yaitu sumber daya alam yang berupa benda mati. Contohnya benda mati seperti air, sinar matahari, batu, tanah, dan lain sebagainya. Salah satunya seperti air yang mengalami siklus air, jadi tidak akan pernah habis karena selalu mengalami pembaharuan. Namun, sumber daya alam non-hayati ini bisa menurun juga loh adik-adik kualitasnya, seperti air di sungai. Pada zaman dahulu dapat langsung diminum dan masih asri. Sekarang, mari kita bandingkan dengan zaman sekarang ini adik-adik. Banyak air di sungai yang dekat dengan pemukiman penduduk yang sudah tercemar karena banyaknya sampah. Jadi kualitasnya banyak yang sudah menurun. Oleh karena itu, sumber daya alam non-hayati ini tetap kita harus lestarikan walaupun jumlahnya akan tetap dan kualitasnya akan menurun. Kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yaitu sumber daya alam yang dapat habis dan proses pembentukannya memerlukan waktu yang sangat lama. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini dibagi menjadi tiga jenis. Pertama, sumber daya alam energi, contohnya seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Salah satunya batu bara. Sumber daya alam ini bisa menggerakkan kereta api uap pada zaman dahulu. Yang kedua, sumber daya alam mineral logam. Contohnya seperti perak, tembaga,
dan emas, seperti emas yang bisa dijadikan perhiasan. Yang ketiga, sumber daya alam mineral non-logam. Contohnya seperti pasir, batu-batuan, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi adik-adik yang dapat Kak Basor jelaskan tentang sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sekian video pembelajaran dari Kak Basor. Semoga apa yang telah saya sampaikan pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.